Saling klaim hasil penghitungan suara dilakukan dua kubu peserta Pilkada Jakarta 2024. Tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono menyatakan jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Sementara tim pemenangan pasangan Pramono Rano Karno mengklaim jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran. Saat ini penghitungan suara atau real count tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Kedua kubu pasangan, yakni pasangan Rido dan pasangan Pramono Rano sepakat akan menunggu hasil penghitungan resmi yang dikeluarkan KPU Jakarta. Sementara Ketua Tim Pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono mengklaim telah menemukan praktik politik uang berupa pembagian uang dan paket sembako. Temuan-temuan ini dilaporkan tim pemenangan di lapangan. Apakah klaim tersebut bisa dibuktikan? Lantas temuan itu akan menjadi bukti laporan ke Bawaslu? Tim TV One mengabarkan. Masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi sebagaimana kemarin kami sampaikan di konferensi pers di ruang ini bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul, dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politik dan penyebaran sembako di hari tenang. Mengajak seluruh jajaran partai ormas pendukung agar melaporkan semua bentuk-bentuk money politik, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi kepada aparat hukum terkait pilkada, yaitu Bawaslu, KPU, dan kepolisian dan yang terkait. Ya, ternyata ini juga masih belum selesai karena salah satu tim ses, ya ini kubunya Rido, merasa ada dugaan kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta. Untuk mengulas lebih dalam, kita juga sudah hadirkan narasumber pada pagi hari ini. Di studio sudah ada Mas Aris Setiawan Jodi, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi Mas Aris. Selamat pagi Mas Aris. Terima kasih waktunya sudah hadir pagi hari ini, dan kita juga sudah join juga dengan narasumber yang bergabung via Zoom. Pagi hari ini sudah ada Pak Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bagja. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian juga ada Mbak Sheryl Tanzil, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi Mbak Sheryl. Selamat pagi Mbak Sheryl. Selamat pagi semuanya. Pagi Mas Rahmat. Pagi. Pagi Bu. Baik, dan juga Siti, apa kabar? Baik, ada juga Bu Aris. Siti Fadila Supari, juru bicara Dharmakun. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Mbak Kamaratih dan Mbak Fira. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pagi hari ini. Saya mau ke Mbak Sheryl dulu nih, dari kubu yang mengendus adanya indikasi kecurangan di Pilkada Jakarta. Mbak Sheryl, seberapa valid data-data yang Anda miliki atau bukti-bukti yang Anda miliki? Apakah memang benar ada kecurangan? Lantas siapa yang melakukan kecurangan? Kalau ditanya valid tidak valid, kan sudah ada yang beredar ya. Itu bahkan sudah ada videonya dan sudah dijatuhi sanksi juga dari Bawaslu setempat begitu ya. Sudah tahu juga pasti tentunya. Dan saat ini masih datang terus berbagai laporan-laporan dan bukti-bukti sedang kita siapkan untuk segera kita susun rapi, kita laporkan ke Bawaslu. Misalnya yang di TPS Pinang Ranti begitu di Jakarta Timur itu bahkan ketua KPPS-nya yang meminta agar salah satu petugas dari pengamanan di TPS itu pencoblos itu sekitar 18 kertas suara dicoblos 03. Nah ini kan tidak benar ya, ini masuk dalam pidana. Dan kami masih mendapatkan berbagai laporan-laporan lagi dan bukti-bukti yang kami susun oleh tim hukum kami. Jadi saat ini memang masih dalam proses untuk dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu, ada beberapa lagi begitu Mbak. Ya, bentuk kecurangannya selain yang di Pinang Ranti yang surat yang sudah tercoblos, apalagi apakah memang sembako yang akan diedarkan, kemudian money politik, apalagi Mbak yang ditemukan oleh pihak 01?
Nanti ya tunggu, kita akan rilis segera, belum bisa saya buka sekarang. Tapi kalau misalnya pembagian sembako melebihi dari ketentuan yang ditetapkan Bawaslu juga itu sudah kami temukan indikasi. Kalau dari Bawaslu kan memang ada ya istilah tebus murah. Tebus murah itu kan ada rupiahnya, nilainya sama dengan berapa, tidak boleh melebihi itu. Kami juga menemukan ada yang di atas itu dan juga ada bagi-bagi uang tunai begitu. Tapi ini masih terus kami rapihkan untuk kita jadikan laporan resmi dan nanti tunggu saja rilisnya ya Mbak. Tapi sudah di tangan begitu ya Mbak Sheryl, tinggal dilaporkan saja, tinggal diberikan saja bukti-buktinya begitu. Iya, tentunya lagi ditelaah oleh tim hukum kami karena kami nggak mau gegabah juga ya. Nanti kan jatuhnya jadi tuduhan tidak mendasar begitu. Tentunya kita akan mengikuti sesuai undang-undang yang sudah ada dalam undang-undang pilkada kita. Nanti akan segera kita laporkan begitu sudah lengkap data-datanya. Baik, tanggapannya Mas Aris, ada tuduhan-tuduhan, salah satunya adalah yang di Pinang Ranti, di mana sudah sama-sama kita lihat ya videonya juga ya. Iya, yang Ya, pertama dan videonya udah beredar di mana-mana ya Mbak ya, dan juga sudah dia jatuhi hukuman kan ketua KPPS-nya. Berarti sudah lengkap itu bukti-buktinya. Iya. Bayangkan satu TPS Iya, lagi bisa terkait dengan 19 suara, sebelum kalau ke kita Pinang kan ada Ranti. puluhan ribu TPS di DKI Jakarta. Baik, Mbak Sheryl, kita akan Mbak Sheryl bergantian ya sebentar. Ya, silakan Mas Aris. Ya, sebelum ke Pinang Ranti saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran penyelenggara pemilu ya, KPU, Bawaslu yang telah menyelenggarakan pemilu di Jakarta yang alhamdulillah relatif kondusif, tidak ada konflik di masyarakat. Tentu saja juga ini adalah berkat bantuan ya dan komitmen dari TNI Polri ya yang menjaga integritasnya yang sepanjang terkhusus di Jakarta. Kami melihat baik institusi TNI maupun Polri itu melakukan tugasnya secara profesional. Cenderung pergerakannya mereka netral mengamankan pemilu. Sehingga apa? Sehingga masyarakat bebas memilih tanpa paksaan, tanpa intervensi. Sehingga hasilnya kita ketahui bersama bahwa Mas Pram dan Bang Dul mendapatkan 50,07% suara di pilkada kali ini. Ini hal-hal yang menurut kami harus kami apresiasi terkait dengan hal-hal penjagaan pemilu, baik dari penyelenggara, TNI, Polri, dan masyarakat yang alhamdulillah memang kita melihat tidak ada konflik yang berarti di masyarakat. Baik itu konflik melalui di media sosial, hujatan-hujatan, ataupun konflik fisik, itu tidak ditemukan di Jakarta. Dan itu kita apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara dan kepada TNI Polri sebagai pengaman pemilu. Tapi ditemukan adanya indikasi kecurangan juga. Kalau indikasi kecurangan di satu TPS itu kami serahkan semua ke Bawaslu, nanti bisa disampaikan oleh Bawaslu, tuh sudah ada tindak lanjutnya gitu. Tetapi kalau dituduhkan itu paslon 3 ya, tim paslon 3 itu melakukan kecurangan, ini logikanya kita coba urai dulu seperti ini ya. Kami kan hanya didukung oleh satu partai di Parlemen DKI Jakarta, itu PD Perjuangan, dan dua partai non-parlemen, ada Hanura dan Partai Umat. Sementara di paslon 1 ada 14 partai lebih yang bahkan beberapa diantaranya itu berada dalam kerjasama pemerintah, bahkan ada yang partainya itu ketua umumnya menjadi presiden. Jadi jangankan kita mau berbuat curang, Mbak, punya niat curang aja takut gitu loh. Nah ini takut pasti gimana gitu kan, karena kita mau berbuat curangnya berpikir, aduh jangan deh gitu kan. Maka yang kita lakukan kemarin mengajak masyarakat, mengajak ormas-ormas untuk yuk kawal pemilu, jangan sampai lingkungan-lingkungan kita ada intervensi, jangan sampai ada hal-hal kecurangan. Nah ini yang kita rangkul, jangan sampai nanti ada hal-hal dari masyarakat yang mengganggu atau mengintervensi. Itu jadi kalau misalnya kita melawan koalisi, ibaratnya yang kita sampaikan ya, walaupun dalam tata negara Indonesia tidak ada koalisi ataupun oposisi, tetapi kan mayoritas partai di paslon 1 itu 14 partai dengan banyak jangkauan di Jakarta ini mengawasi. Jangankan kita mau berbuat curang, punya niat curang aja takut. Kan begini, kenyataannya kan yang didapati oleh 01 ini kan di Pinang Ranti kan memang yang tercoblos adalah 03. Seakan yang diarahkan adalah 03 begitu. Tertuduhnya begitu ya. Bagaimana dari sisi 03 untuk agar memang clear nih, sebenarnya kita juga tidak terlibat dan lain sebagainya. Itu kan sudah dijelaskan oleh Bawaslu. Nanti Pak Rahmat Bakti sebagai ketua Bawaslu bisa jelaskan. Saya juga sempat melihat video pernyataannya KPU ya. Karena itu kan dia murni penjelasannya adalah ingin meningkatkan partisipasi pemilih dengan mencoblos, dan dia mengakui tidak ada arahan dari siapapun, dan emang kita nggak pernah mengarahkan KPPS. Masa ya kita ada paslon 3 tolong itu KPPS. Artinya siap ya bersaksi bahwa tidak ada pengarahan, tidak bertemu dengan ketua KPPS. Kita serahkan itu semuanya ke Bawaslu.
apa sih Mbak kita punya apa untuk berbuat curang gitu? Tapi Nggak berani gitu. ada ditemukan nggak mungkin di lapangan dari sisi 03? Kan tadi ditemukan ada mungkin pembagian sembako, kemudian uang. money politik, yang di Pinang Ranti dan lain sebagainya. Kalau dari 03 ada nggak sih mungkin yang ditemukan Kalau di lapangan? gini, kami punya 3.333 advokat ya yang mengawal pemilu ini dari masa kampanye sampai pemilihan bahkan pasca pemilihan ya. Dan itu semua dugaan kecurangan atau pelanggaran pemilu yang dilakukan kubu lawan ataupun yang tidak terafiliasi dengan kubu lawan, kami sudah laporkan semua. Bawaslu sudah punya listnya. Saya ngelihat itu di grup tim pemenangan itu beberapa kali tim hukum itu udah bolak-balik ke Gakumdu, ke Bawaslu itu udah melakukan laporan ada. Jadi berbagai macam dugaan kecurangan kita juga laporkan gitu. Artinya bukan berarti nggak nemu gitu ya. Nggak juga, kita banyak juga kan. juga ya. Tapi kan kita memang melihat bahwa ya hari ini pilkada walaupun masih menyisakan tahapan ya. Tahapan lagi rekapitulasi kan, tetapi saya melihat rekapitulasi di tingkat kecamatan ini mungkin sudah 70% selesai, mungkin dalam beberapa hari lagi bisa selesai rekapitulasi kecamatan, kemudian berlanjut berjenjang. Artinya kita melakukan pengawasan-pengawasan ya. Saya juga berterima kasih kepada para saksi, para relawan, ormas yang bahkan sekarang Mbak mereka mendirikan posko di depan kantor kecamatan untuk menjaga sama-sama mengawal ya, betul sama-sama menjaga agar pengawasan. proses rekapitulasi ini pun tidak ada dugaan-dugaan kecurangan ataupun upaya-upaya misalnya yang di luar hukum seperti itu. Kita juga akan dengarkan ya dari kubu 02 ya, dari Bu Siti ya. Tapi usai jeda kita juga nanti akan membahas lebih lanjut dengan Pak Rahmat Bagja. Usai jeda kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti, apa saja yang ditemukan oleh timnya Bu Siti nih Bu terkait dengan kecurangan-kecurangan dalam Pilkada Jakarta? Ya Mbak, kalau di masyarakat ya sudah menjadi rahasia umum. Itu dua-duanya, ya 01 maupun 03 itu sebenarnya sama aja. Ya ada money politik, ya ada sembako. Itu pandangan masyarakat pada umumnya ya. Kita saya tidak tunjukkan bukti-buktinya. Tapi kalau masyarakat ditanya di mana-mana pun semua merasakan. Ada family saya. Dan lucunya, kalau ngasih sembako itu KTP-nya diambil, Mbak. Itu betul-betul terjadi. Dan dan kemudian ada gambar-gambar di wilayah mana Bu? YouTube, Jakarta mana Bu Siti? Ada di Jakarta Timur, ada di Lampiri. Itu jadi memberikan diambil sembako, buat tapi apa, Bu? itunya diambil KTP-nya. KTP-nya diambil buat apa? Kosong berapa ya saya sungkan kalau mau nyebutin kosongnya. Pokoknya dua paslon itu ya hampir sama aja. Karena memang itu sudah jadi dari sononya. Karena memang petugas partai memang semua begitu. Karena sponsornya banyak, duitnya berlimpah-limpah. Kalau mau mencari yang jujur, berintegritas ya cuman di paslon 02. Tapi ya cuman 10, itu pun sudah bersyukur saya. Sebetulnya jauh lebih dari itu. Tapi pencoblos saya itu satu, banyak yang tidak dapat undangan atau tidak tahu kalau itu undangan apa gimana. Kalau datang kemudian diberantemin. Banyak saksi yang tidak bisa masuk. Dan kemudian banyak juga kader-kader yang militan kena sembako, kena serangan Fajar. Nah itu sebetulnya kalau masyarakat kita masih seperti itu, kasihan Pak Prabowo loh nanti tahun 2029. Kita mesti mendidik masyarakat. Bu Siti, data-data bukti-bukti itu sudah Bu Siti juga sampaikan, laporkan begitu Bu Siti? Baru dicatat, baru dikumpulkan. Dan tapi kita lebih ke arah kita sendiri ya, bukan ke paslon 1, paslon 2 sudah cukup rame banget gitu. Paslon 1 nyalain paslon 3, paslon 3 nyalain paslon 1 udah rame banget. Nah kalau cari yang jujur, ya yang paslon 02. Yang saya heran, Bawaslu tenang-tenang saja, mudah-mudahan nanti Pak Bagja bisa menerangkan kenapa tenang-tenang saja ya, Bu, pas Bawaslu bekerja ya. Itu sudah menjadi fenomena masyarakat luas gitu. Kalau sama-sama jujur, barangkali yang menang malah paslon 2 loh Pak
Pak Bagja. Nah, tapi Baik. karena paslon 2 nggak punya uang, tidak punya sembako, tidak punya amplop, tidak punya money politik, tidak punya konsultan politik, tidak punya surveinya ditekan terus 3%, sehingga semakin tidak ada sponsor yang berani dekat. Jadi kita saweran antara relawan-relawan. Nah itu pun bisa mencapai 10,54, 10,6. Itu sudah sangat ini sekali. Dan Baik. sebetulnya kalau Baik, Bu tidak Siti. ada hambatan, Ya. lebih dari itu. Mhm. Jadi Ya, baik. menurut saya memang pilkada tidak bisa lepas dari money politik dan sembako-sembako itu. Itu yang kita mesti sadari bersama. Marilah bangsa Nah, ini itu kita didik yang baik. Janganlah Oke. kita mendidik yang hal-hal yang seperti itu hanya untuk Baik, Bu Siti. kekuasaan. Bagaimana Coba kalau kita nanti juga jadi gubernur dengarkan. coba? Ya kan? Baik, Ya, Ibu. ya. Ibu Bu Siti, kita akan dengarkan tanggapan dari Bawaslu karena cukup banyak ya semua tim ses masing-masing paslon ini menemukan adanya indikasi kecurangan. Tidak hanya 01, 02, Iya. tapi 03 juga punya bukti-bukti lainnya dan juga bahkan sudah dilaporkan ke Bawaslu. Kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Baja. Pak Baja, bagaimana langkah yang diambil oleh Bawaslu nih, Pak? Melihat kayaknya semuanya punya bukti masing-masing, semuanya saling tuduh begitu, Pak. Masalahnya bukti itu belum sampai ke kami pertama. Jadi memang ada 01, 02, 03, 01 dan 03 lebih utama. Iya. Itu berkonsultasi dengan Bawaslu DKI Jakarta. Akan tetapi sampai sekarang laporannya belum kami terima. Tapi untuk TPS 28 Pinang Ranti Jakarta Timur, ini yang paling yang mengumpul ya sekarang, itu sudah diklarifikasi oleh teman Bawaslu Jaktim bersama dengan Sentra Gakumdu Jakarta Timur. Kemudian lagi diproses, nanti kita tunggu Senin hasil status laporannya atau pertemuan ini apakah masuk ke penyidikan atau kemudian juga akan ada PSU. Nah, nanti hasilnya nanti Senin atau Selasa ini. Jadi pidananya jalan, administrasinya juga jalan. Kenapa? Yang menyuruh melakukan ya keterangan dari Bawaslu Jakarta Timur adalah KPPS. KPPS sudah dipecat. Kemudian yang melakukan adalah pengamanan aparat yang jaga TPS. Tadi sebutkan nomor 18 surat-suara atau bagaimana, kita lagi cek lagi ya. Sehingga kemudian nanti pada Senin atau Selasa ini sudah pembahasan terakhir Sentra Gakumdu akan naik sidik atau tidak. Kemudian juga ada beberapa hal yang telah kami ajukan untuk PSU hari ini di PSU atau tidak, rekomendasi kepada KPU untuk melakukan PSU di Pinang Ranti. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Mbak Sheryl, ada indikasi mau pembagian sembako di masa tenang, Mbak Sheryl. Jadi bukan di masa kampanye. Di masa tenang di Pulau Seribu itu sudah kami tahan, disegel. Jadi tidak terjadi pembagian sembakonya yang dibawa lewat kapal ke Pulau Seribu. Jadi sudah kami segel, tidak kemudian dibagikan. Ini merupakan juga pencegahan agar tidak terjadi politik uang atau pembagian sembako di masa tenang terutama. Kemudian hal yang lain adalah masalah administrasi yang paling banyak. Jadi misalnya ada yang terdaftar di DPT tapi punya KTP baru dan dia mencoblos di KTP wilayah yang barunya itu, tapi DPT terdaftar di wilayah yang lain. Nah itu jadi sekarang lagi ditindaklanjuti pelanggaran administrasi ini. Kemudian ada juga partisipasi yang rendah ini kepada 01, 02, 03. Jadi partisipasi masyarakat DKI Jakarta itu turun dari 2018 ke sekarang. Jadi dan juga ada juga pemilih coblos semua, Mbak. Jadi surat-suara rusak juga tinggi sekarang di DKI Jakarta. Nah ini temuan baru juga. Ya, dicoblos semua. Jadi surat-suara rusak kan. Nah, jadi sekarang agak naik nih surat-suara rusak di DKI Jakarta. Kemudian hal yang lain mungkin surat undangan. Nah, surat undangan itu atau formulir pemberitahuan itu diberitahukan kepada pemilih yang terdapat di DPT. Seharusnya mendapatkan itu. Nah, kalaupun tidak diberitahukan, ya harus ke TPS-nya. Pastikan sudah woro-woro tuh di kompleks saya, tapi saya di Tangsel ya, itu pasti disampaikan oleh ketua RT melalui masjid, tolong memilih. Nah, biasanya kemarin saya lihat di
Jawa Barat, kemudian di Banten itu pakai megafon. Pemilih yang belum memilih kami persilakan memilih. Jadi sudah ada upaya maksimal dari teman-teman KPPS dan juga pengawas TPS untuk melakukan peningkatan partisipasi pemilih. Tapi teman-teman 01, 02, 03 pasti tahu juga kondisi di lapangannya sepi. Sekitar jam 11 biasanya jam 11 itu kan agak rame tuh. Sekarang juga sepi. Itu merupakan review terhadap kita semua, kritik terhadap kita semua, apakah ini terlalu dekat pemilu dan pilkadanya, kemudian jenuh dan lain-lain. Itu yang kemudian saya kira perlu kita perbaiki ke depan. Namun dalam penyelenggaraannya ada memang masalah pelanggaran administrasi dan lain. Namun sampai sekarang kita tunggu saja, ini kan masih proses rekap di tingkat kabupaten kota. Nanti rekapitulasi tingkat kota kita tunggu, dan juga proses-proses laporan ataupun temuan yang sekarang sedang berjalan, baik pidana maupun pelanggaran administrasi, apakah akan jadi PSU atau tidak, kita tentukan nanti dengan alat bukti yang ada, yang dilaporkan baik oleh pelapor maupun ditemukan oleh Bawaslu. Jadi sampai sekarang, saya kira bisa kita selesaikan semua. Dan jadi politik uang itu bukan hanya penyelenggara, teman-teman. Jadi pemberi juga harus diedukasi, tidak boleh melakukan itu. Namun kenapa sekarang laporan agak sulit politik uang? Karena pemberi dan penerima kena pidana, dua-duanya kena pidana. Beda dengan pemilu. Pemilu hanya pemberinya saja kena pidana. Sekarang penerimanya nggak mau. Kenapa? Karena bisa dipidana juga. Ini jadi persoalan di undang-undang kita. Saya kira kita harus memperbaiki ini ke depan. Ya, artinya begini Pak Bagja, kalau misal melihat klausul-klausul yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan, kemudian pada pilkada-pilkada sebelumnya, apa yang bisa membuat mungkin apa yang bisa dikatakan pidana itu akhirnya dilakukan PSU? Tapi adakah klausul-klausul tertentu ketika ada indikasi-indikasi kecurangan itu terbukti atau seperti apa? Kita lanjutkan nanti ya, usai jeda ya, kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog, Pak Rahmat. Kalau misalnya melihat klausul-klausul tertentu, sebenarnya apa ya yang bisa dikategorikan PSU ataupun pemilihan ulang begitu? Pertama adalah pembukaan kotak suara yang tidak ada perintah pengadilan, itu bisa kemudian di PSU. Pemilih yang memilih lebih dari satu kali, itu PSU. Kemudian juga ada, saya lupa ada 1-2 lagi yang kemudian bisa dilakukan PSU jika terjadi hal demikian, terutama pidana. Ya, jadi ada pemilih ataupun yang orang bukan pemilih tapi bisa memilih, itu juga bisa PSU. Nah, hal-hal itu yang kemudian bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Beda dengan suara lanjutan ya. Kalau misalnya banjir itu bisa lanjutan, bisa kemudian dilakukan melanjutkan tahapan selanjutnya. Ada juga misalnya surat suara dibakar, itu bisa PSU, Mbak. Kejadian di mungkin kemarin itu ada pembakaran ya di Puncak Jaya. Ini kita juga diproses, itu bisa dilakukan PSU, pemungutan suara ulang. Waktunya 10 hari semenjak pemungutan suara itu dilakukan. Jadi rekomendasi harus dilakukan 10 hari, jadi maksimal 10 hari. Tapi kadang-kadang 8-9 hari itu teman-teman KPU agak susah untuk kemudian melakukannya. Kenapa? Karena ada pembuatan surat ulang lagi dan lain. Baik Pak. Jadi kita geser ke minta 5 hari. Baik itu terkait PSU dan juga bagaimana catatan dari Bawaslu sendiri begitu ya. Kita ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, ini karena waktunya sudah terbatas, mungkin singkat saja Mbak, closing statement seperti apa? Ya, closing statement kami, ini kami kan memprediksi akan 2 putaran ya. Jadi kami menghimbau juga nih, mengajak warga masyarakat di DKI, ayo nanti dipantau terus. Kalau sampai 2 putaran itu kan pilkadanya itu sekitar akhir Februari ya. Kita harus partisipasi aktif kalau memang tidak dapat surat undangan. Karena kami menduga ini memang ada tindakan TSM ya, ada tindakan yang terstruktur dan masif. Bagaimana supaya memenangkan paslon yang tertentu begitu ya, dengan menaruh oknum-oknum. Misalnya saja begini, banyak sekali orang tidak mendapatkan surat undangan, dan ternyata betul di Pinang Ranti orang yang tidak datang tersebut menyebabkan ada
surat suara tidak dicoblos. Lalu dicobloslah oleh ketua KPPS-nya, diminta petugas mencoblos 03. Nah ini kan kami melihatnya memang ada sebuah usaha kecurangan yang terstruktur begitu. Nah tadi kalau misalnya alasannya bahwa kami tidak didukung banyak partai, jadi tidak mungkin sekali kalau kami curang. Nah ini mungkin pakai analoginya begini ya. Maling itu kan, atau orang penjahat itu, atau orang yang mau melawan hukum itu juga bukan siapa-siapa, banyak ya. Oleh itu makanya kita punya Bawaslu di sini, kami hormati. Intinya memang betul kalau tadi Bu Siti bilang kecurangan mah ada di mana-mana, semua bisa melakukan, betul. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi saat ini kami percaya betul bahwa Bawaslu akan menjadi pihak yang adil. Kita himbau sama-sama masyarakat DKI, ayo kita sama-sama kita jaga bersama, karena ini kan pesta demokrasi untuk kita semua. Kita harapkan siapapun juga nanti yang terpilih adalah orang yang terbaik untuk DKI, begitu. Kita bergantian ya, waktu kita soalnya singkat, udah mau grand closing. Silakan Mas Haris, closing statement. Iya, yang pertama terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan ya. Tadi disampaikan bahwa banyak juga surat undangan yang tidak dilakukan diberikan, kemudian itu pasti itu dilakukan oleh pihak paslon 3 secara sistematis. Lah enggak sebenarnya. Ternyata memang apakah orang yang nggak diundang itu atau tidak mendapat surat pemberitahuan udah pasti nyoblos nomor 1 kan enggak. Karena di tempat kita di Jakarta Barat juga banyak ya, itu pendukung-pendukung kita yang tidak dapat surat undangan. Dan itu juga di basis-basis kita pengen milih dipersulit. Walaupun sebenarnya kan Bawaslu atau KPU bisa menyampaikan sebenarnya itu pemberitahuan. Kalau kita terdaftar di DPT nggak dapat undangan itu juga bisa milih gitu. Nah, yang perlu dilakukan sekarang bahwa terkait partisipasi, kita nanti ini tugas bersama, baik itu partai politik maupun juga penyelenggara dan masyarakat, untuk meningkatkan lagi partisipasi pemilunya di Pilkada Jakarta yang 5 tahun akan datang. Karena ini satu putaran ya. Nah kemudian yang terakhir, masyarakat mari kawal suara yang sudah ada, tidak hanya dari kami, melainkan dari Jaga Suara, lembaga independen, semua menyatakan bahwa suara sudah masuk melalui C1 Plano hasil. Insya Allah hasilnya tetap sama, 50,07%. Terakhir singkat saja, Bu Siti Fadila, singkat saja Bu. Singkat saja. Pilkada kali ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat. Ternyata yang paling bisa dipercaya itu adalah paslon independen. Jadi Anda bisa melihat di sini dengan terang benderang mana yang jujur dan mana yang memakai macam-macam. Dan ini semua masyarakat tahu. Jadi ini suatu pelajaran yang sangat baik. Mengapa hanya cuma 53% yang mengikut pemilu seperti kata Pak Bagja tadi? Karena masyarakat itu bingung. Ini partai-partai tidak membawa aspirasi masyarakat yang sebenarnya. Kalau partai-partai ini membawa aspirasi masyarakat yang sebenarnya, pasti calonnya pasti Anies sama Pak Ahok, Pak Anies sama Pak Ahok. Nah, Pak Anies sama Pak Ahok muncul. Bu Siti, kami mohon maaf, Bu Siti, kita harus potong Bu Siti karena waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan di lain kesempatan ya, Bu Siti ya. Bagi Anda, kalau Anda membutuhkan pemimpin yang jujur dan berintegritas yang bisa dipercaya, maka itu adalah calon independen. Jadi terima kasih Bu Siti, Mbak Sheryl, terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Mas Haris, terima kasih. Waktu kita sudah habis, kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Usai sudah kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi, mewakili kru bertugas saya Sira Safira. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.